Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramaditya Adikara, alumni angkatan tahun 2000 dari Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta. Di belakang saya ini adalah sebuah sekolah yang dulu menempa saya sampai sedemikian rupa. Kenangannya banyak sekali. Sekarang sudah banyak perombakan jadi lebih baik. Kalau dulu sekolah Islam dianggap sekolah terbelakang, tapi ini sudah jadi keren. Saya bangga bisa jadi murid di sini, jadi alumni di sekolah ini, dan MAN 11 akan jadi salah satu kenangan buat saya sebagai salah satu sekolah inklusi di Indonesia yang alhamdulillah bisa membawa saya sampai seperti sekarang. Di dalamnya ada pertemanan, ada persahabatan, bahkan ada kisah asmara juga, dan nggak lupa semua itu dibalut dengan prestasi dan pencapaian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon doanya supaya MAN 11 dan juga saya bisa terus berkembang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MAN 11, saya sebenarnya nggak pernah nyangka akan ada momen ini. Jadi kebetulan hari ini Allah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya di kantor yang dianggap sebagai kesuksesan. Saya tuh selalu dalam hati saya, kalau saya sukses, saya selalu mau sungkem sama Bapak Ibu Guru, karena saya tahu saya bisa terbang kemana-mana, Bapak Ibu Guru itu cuma ada di sekolah. Dan tadi itu ketika saya datang, Pak Satpam bilang, Mas, mohon maaf sedang ada acara inklusi, jadi Bapak Ibu Guru semuanya di aula. Waduh, saya mau order pulang tuh. Tiba-tiba dan Pak Satpam bilang, ini ada WhatsApp dari Bu Okta, disuruh masuk. Maka sampailah saya di ruangan ini. Jadi kalau topik hari ini tentang sekolah inklusi, saya adalah jebolannya sekolah yang bahkan belum kenal istilah inklusi dulu. Tidak ada AC, tidak ada komputer, tidak ada aturan-aturan yang mendukung. Yang ada hanya kepedulian. Yang pertama itu acceptance. Saya diterima dengan baik di sini. Jadi tidak dibilang, oh saya kasihan nih murid, terima aja gitu, enggak. Jadi lewat tes yang sama. Yang kedua adalah kepedulian dari Bapak Ibu Guru di sini. Saya hafal nama-namanya nih, Bu Vivi Hafizo, Pak Latif, Pak Hanafi, Pak Kamil, juga ada Bu Naning, Bu Nurmina, Bu Okta. Dan saya nggak pernah nyangka, saya yang tunanetra waktu itu ada kelasnya tuh bahasa dan IPS. Tunanetra tuh langganan masuk kelas IPS. Saya bisa masuk kelas IPA. Yang pertama acceptance, yang kedua adalah fairness. Saya fair di sini. Tidak ada tuh namanya pengecualian, oh karena tunanetra udah nggak usah ngerjain tugas. Walter tuh jadi saksi tuh. Ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas fisika dan segala macam, alhamdulillah saya punya alat barter. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Indonesia. Jadi saya tukeran sama teman-teman yang memang menguasai fisika. Fairness ini juga saya alami ketika tidak hanya belajar, bersosialisasi. Kalau tadi dibilang, oh harus ada badinya. Bagaimana saya justru malah saya yang nemenin orangnya. Jujur saya di sini sering mengalami kecelakaan Bapak Ibu Guru. Saya sering terluka. Kenapa? Jatuh di got. Bukan karena teman-teman jahat. Mereka tuh lupa kalau saya tunanetra. Itu sebenarnya. Jadi kalau badi, mungkin mereka masih terbeban. Oh harus nemenin gitu. Maka bagaimana saya sebagai temannya membuat mereka tuh lupa kalau mereka tuh badinya saya. Maka attitude di sini penting. Poin ketiga nih berikutnya. Saya menjaga attitude di sini. Saya nggak boleh namanya eksklusivitas. Saya nggak ngerjain tugas karena saya tunanetra. Tidak. Saya mau fair. Ini di lingkungan yang belum ada istilah sekolah inklusi seperti ini.
dan juga termasuk soal percintaan. Saya alhamdulillah banget di sekolah ini bisa dapat kekasih. Sampai saya kasih julukan mata kedua. Soalnya tuh dia yang bacain ulangan saya, dia yang ngerjain ujian saya. Saking jeniusnya itu, dia hanya butuh waktu 10 menit buat ngerjain ujiannya dia sendiri. Dia tuh bantuin saya dulu. Namanya Rara. Mungkin Bapak Ibu guru belum ada yang tahu di sini, tapi dulu itu angkatan saya. Saya bilang mata kedua Bapak Ibu, itu kakek menjadi mata saya. Dan yang terakhir, saya datang ke sini berlindung dari segala ria dan jumawa dan rasa ujub dan lain sebagainya. Saya bawa semua kesuksesan saya ke sini karena saya nggak pernah akan ada itu tanpa Bapak Ibu ini tuh nggak pernah ada. Saya bangga jadi murid Man 11 jebolan Man, sekolah yang dulu dibilang kalau namanya sekolah Islam itu terbelakang. Makanya saya pengen share sama adik-adik di sini, terutama teman-teman yang sekolah inklusi. Cita-cita itu luas banget. Kalau saya bisa terbang setinggi itu, saya percaya teman-teman yang lain bisa. Makanya saya mau menyampaikan Bapak Ibu, guru itu berarti banget buat saya. Apalagi buat teman-teman lain yang mungkin belum bisa menyampaikan seperti saya. Mungkin ini bisa menjadi pengobat kedatangan saya ke sini sebagai sungkem saya untuk Bapak Ibu, termasuk juga untuk Bu Anizar yang sudah memfasilitasi ini. Saya bisa ngomong public speaking seperti ini dari mana? Dari guru bahasa saya dulu namanya Pak Uswanto. Ingat saya semua guru-guru saya. Ya, itu yang terjadi. Dan yang terakhir, jika tidak keberatan, saya minta doanya untuk Rara. Soalnya kalau enggak meninggal, mungkin dia yang sukses sekarang. Karena tumor otak, Allah panggil lebih dulu. Maka video ini nanti yang direkam ini menjadi bukti. Nggak ada yang namanya anak dengan disabilitas. Yang ada itu orang yang unik. Saya tunanetra, itu keunikan saya. Kalau Bapak Ibu mau mengidentifikasi seorang Ramaditya Adhikara, tunanetra itu identifiernya. Tidak, bukan disabilitas. Karena saya tahu saya tidak bisa melihat dengan mata ini lahir, tapi saya bisa melihat dengan mata batin. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Man 11 yang sudah membawa saya seperti itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.